Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Sulimbona, NIM P0772323023 dari tingkat 2A Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu mikologi klinik. Mikologi klinik adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang fungi atau jamur dan infeksi jamur pada manusia. Jamur dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi yang mengancam jiwa, sehingga penting untuk mendiagnosisnya dengan tepat. Salah satu teknik penting dalam mikrobiologi klinik adalah pewarnaan, yang memungkinkan identifikasi jamur berdasarkan morfologinya. Yang berikut adalah tujuan pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi jamur. Jamur memiliki berbagai bentuk dan struktur yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenisnya. Tujuan yang berikut yaitu membantu pemeriksaan mikroskopis. Pewarnaan dapat meningkatkan kontras dan detail visual pada jamur, juga mempermudah observasi struktur mikroskopisnya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mendeteksi infeksi jamur. Dengan menggunakan pewarnaan, kita bisa melihat keberadaan spora atau struktur reproduksi lain dari jamur yang memungkinkan menjadi penyebab dari infeksi. Ada beberapa teknik pewarnaan yang digunakan untuk identifikasi jamur. Masing-masing memiliki kelebihan dan tujuan yang berbeda. Beberapa metode yang paling umum digunakan yaitu yang pertama adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram biasanya digunakan untuk bakteri. Namun, ada pula yang digunakan untuk melihat ciri-ciri dasar dari jamur. Pada pewarnaan gram, sebagian besar jamur akan menunjukkan warna positif yang berwarna ungu pada dinding sel karena adanya komponen seperti kitin. Pewarnaan yang kedua yaitu pewarnaan KOH atau kalium hidroksida. Pewarnaan ini digunakan untuk melarutkan jaringan seluler yang lebih lunak, seperti sel-sel jaringan tubuh manusia, tetapi tidak mempengaruhi sel jamur yang lebih keras, misalnya dinding sel yang terbuat dari kitin. KOH membantu untuk mengidentifikasi jamur dalam spesimen klinis seperti kulit, rambut, kuku, dan lain-lain. Spora jamur atau hifa akan tampak jelas setelah diperlakukan dengan pewarnaan KOH. Pewarnaan yang berikut adalah pewarnaan lactophenol cotton blue atau LPCB. Metode ini adalah salah satu pewarnaan klasik untuk visualisasi morfologi jamur. Lactophenol berfungsi untuk melestarikan struktur sel dan memberikan kontras dengan warna biru cerah pada struktur jamur seperti hifa, conidida atau spora, dan sporagium. Pewarnaan ini banyak digunakan pada identifikasi jamur patogen di laboratorium mikologi klinik. Pewarnaan yang berikut adalah pewarnaan gimsa. Pewarnaan gimsa biasanya digunakan untuk melihat jamur dalam cairan tubuh seperti darah atau eksudat. Metode ini memberikan pewarnaan yang sangat baik pada sel jamur dan sering digunakan untuk identifikasi jamur patogen yang dapat menyebabkan infeksi sistemik. Pewarnaan yang berikut yaitu pewarnaan PAS atau Periodic Acid Sieve. Pewarnaan PAS adalah teknik yang paling penting untuk identifikasi jamur, khususnya jamur yang menyebabkan infeksi sistemik. PAS mewarnai dinding sel jamur menjadi merah muda atau merah cerah, memungkinkan identifikasi hifa atau spora dalam jaringan tubuh yang terinfeksi.
Pewarnaan PAS juga digunakan untuk mendiagnosis infeksi jamur yang lebih susah untuk terdeteksi. Yang berikut yaitu pewarnaan GMS. Pewarnaan GMS sering digunakan untuk visualisasi jamur dalam jaringan tubuh, seperti pada kasus infeksi jamur yang melibatkan organ dalam. GMS memberikan kontras yang sangat baik untuk struktur dinding sel jamur yang akan berwarna hitam atau gelap. Teknik ini bermanfaat untuk melihat hifa dan struktur spora dari jamur patogen yang lebih jarang untuk ditemukan. Pewarnaan yang berikut yaitu pewarnaan India IN-EK. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi jamur Cryptococcus neoformans yang menyebabkan infeksi serius seperti meningitis. Pewarnaan India INK bekerja dengan cara mengilustrasikan kapsul jamur yang mengelilingi selnya. Kapsul ini tidak akan terwarnai oleh tinta, sehingga menunjukkan bentuk cincin transparan di sekitar sel jamur pada mikroskop. Yang berikut yaitu prosedur pewarnaan jamur. Prosedur pewarnaan pada jamur umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel bisa berupa sekresi, cairan tubuh, ataupun potongan jaringan dari pasien yang dicurigai mengidap infeksi jamur. Yang berikut yaitu persiapan preparat. Sampel dipersiapkan dengan cara ditempelkan pada kaca objek atau glass slide dan dibiarkan kering atau dengan cara tertentu untuk mengkondisikan sampel agar tidak lebih mudah dianalisis. Yang berikut adalah pemberian pewarnaan. Pewarnaan yang dipilih seperti pewarnaan KOH, LPCB, PAS, atau GMS diteteskan ke preparat dan dibiarkan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Biasanya, pewarnaan membutuhkan beberapa menit hingga setengah jam. Langkah yang berikut yaitu pengamatan di mikroskop. Setelah pewarnaan selesai, preparat diamati dengan mikroskop, dimulai dari pembesaran rendah untuk menemukan area yang tepat dan kemudian meningkatkan perbesaran untuk analisis yang lebih mendalam. Adapun jenis jamur yang biasa ditemukan dalam spesimen klinis antara lain, yang pertama yaitu Dermatophyta. Dermatophyta adalah jamur yang menyebabkan infeksi kulit, rambut, dan kuku seperti Trichopiton. Yang kedua yaitu Microsporum dan Epidermophyton. Candidiasis, penyakit yang disebabkan oleh Candida spp seperti Candida albicans yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mulut, dan organ dalam. Yang berikut yaitu Aspergillosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh Aspergillus, terutama pada pasien yang memiliki sistem imun yang lemah. Yang berikut yaitu Histoplasmosis, Coccidioidomycosis, dan Blastomycosis, penyakit sistemik yang disebabkan oleh jamur patogenik yang bisa menular melalui inhalasi spora. Dan yang terakhir yaitu Cryptococcosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh Cryptococcus neoformans yang sering menyerang sistem saraf pusat, terutama pada pasien HIV atau AIDS. Jadi kesimpulannya adalah pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik adalah alat penting untuk mendiagnosis infeksi jamur. Dengan menggunakan berbagai teknik pewarnaan, petugas laboratorium dapat mengidentifikasi jenis-jenis jamur yang menyebabkan infeksi dan memberikan diagnosis yang tepat kepada pasien. Teknik-teknik ini seperti pewarnaan KOH, PAS, GMS, dan LPCB serta pewarnaan lainnya memberikan informasi morfologis
yang sangat diperlukan untuk membedakan berbagai spesies jamur dan menentukan jenis pengobatan yang tepat untuk diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.